Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Melinda dengan NIM 2103535. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai perencanaan bisnis atau bisnis plan sebagai tugas dari pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Perencanaan usaha atau yang sering dikenal sebagai business plan adalah sesuatu yang akan kita kerjakan, karena memang bagaimanapun kondisinya dalam hidup, sebenarnya segala sesuatu itu perlu perencanaan dan perlu pertimbangan yang sangat hebat untuk apa yang akan kita lakukan. Secara teknis, apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu harus ada gambaran atau refleksi dari apa yang sudah kita rencanakan. Ketika rencananya baik, maka kita akan mendeteksi pelaksanaan yang sudah ada itu akan berjalan dengan baik. Bahkan kita bisa mendeteksi juga bagaimana hasilnya dari apa yang telah kita lakukan. Dalam dunia bisnis, kita juga harus melakukan perencanaan untuk memulai usaha kita, memulai perencanaan kita sebagai calon seorang wirausahawan. Untuk usaha kita harus memperkirakan bagaimana kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Untung rugi dari usaha yang akan kita laksanakan juga harus kita perhatikan untuk merefleksi ke belakang maupun ke depan, untuk menjadi standar ukur dari rencana yang dibuat. Karena biasanya itu akan menjadikan penyemangat kita supaya kita tidak mudah menyerah dalam membuat sebuah usaha. Jadi kita harus menggunakan strategi-strategi tertentu untuk memulai suatu usaha agar usaha kita itu tidak mengalami kegagalan ke depannya. Bisnis plan ini sebagai langkah awal untuk menghindari kegagalan dari usaha kita. Bisnis plan ini dapat berupa dokumen-dokumen yang sudah direncanakan dari awal untuk usaha kita, untuk mengantisipasi dan untuk menganalisis pasar, serta juga untuk menerapkan strategi-strategi pemasaran yang akan kita gunakan untuk usaha kita. Dengan adanya bisnis plan ini, kita dapat mengukur bagaimana kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, apa saja hambatan tantangan yang akan terjadi ke depannya, sehingga kita juga akan lebih mudah dalam menganalisis usaha kita. Tujuan dari bisnis plan ini adalah dibuat sebagai dasar-dasar dalam melaksanakan dan memaksimalkan berbagai sumber daya yang kita punya, yang telah kita miliki, sekaligus untuk memberikan dokumentasi kepada perusahaan kita atau lembaga kita sendiri sebagai seorang pengusaha mengenai kondisi investasi usaha yang kita miliki. Jadi dasar kita untuk memaksimalkan semuanya itu sudah terencana dan sudah dibuat secara rinci. Perencanaan bisnis atau bisnis plan ini dianggap sebagai hal yang baik dalam sebuah usaha, karena sangat membantu untuk memajukan suatu usaha. Kemudian tujuan dalam misi dan program-program dari kegiatan usaha ini ke depannya itu akan lebih jelas. Usahanya yang akan dibuka itu akan lebih terencana secara terperinci, sehingga akan memiliki rasionalitas dan faktual yang harus masuk akal. Jangan mengandai-andai terlalu tinggi, jangan terlalu banyak bermimpi, tapi tuangkanlah ide-ide kreatif yang akan membuat usaha kita itu akan semakin maju, serta harus beri orientasi ke depan, didukung juga oleh data dan fakta.
bukan hanya sekedar omongan saja. Jadi semuanya terukur fakta dan data realistis, masuk akal. Perencanaan usaha itu juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sangat penting yang akan berkaitan dengan masa yang akan datang. Harus memperhatikan sumber-sumber dari usaha kita. Gambaran dari usaha yang akan kita laksanakan itu akan tergambar di bagian perencanaan bisnis ini. Perencanaan bisnis ini secara sistematikanya itu sangat akan membantu berjalannya suatu usaha, karena di dalam perencanaan bisnis ini sudah tertera banyak tujuan, banyak perencanaan, banyak strategi-strategi yang akan digunakan dari usahanya, sehingga akan membantu bagaimana jalannya usaha itu ke depannya, sehingga akan membantu proses merealisasikan dari sketsa-sketsa perencanaan yang sudah didokumenkan, yang sudah direncanakan sebelumnya oleh seorang pengusaha. Seorang pengusaha, seorang wirausahawan itu harus memiliki perencanaan dari usahanya itu yang sudah direncanakan sematang mungkin, sebaik mungkin, sehingga akan membantu jalannya usaha itu akan lebih mudah dan lebih baik. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.